Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berisi rangkuman materi dari artikel yang berjudul Plastisitas batang sel di otot dan sumsum tulang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri beserta anggota kelompok dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Andaru Krisna Jati dengan NIM 61014200008. Anggota kelompok yang kedua yaitu Deava Pravita Devi dengan NIM 61014200012. Anggota kelompok kami yang ketiga yaitu Veriska Amelia Putri dengan NIM 61014200014. Dan anggota kelompok kami yang terakhir yaitu Alif Muria Odang dengan NIM 61014200034. Baik, saya akan masuk pada materi yang pertama dari artikel yang berjudul Transplantasi batang sel di otot dan sumsum tulang. Sel induk regeneratif dapat ditemukan di banyak jaringan orang dewasa. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa beberapa nenek moyang spesifik jaringan mungkin memiliki potensi diferensiasi di luar jaringan asalnya. Ferrari dan kawan-kawan menemukan bahwa sel yang bertanda LACZ yang berasal dari sumsum tulang tikus donor dapat dimasukkan ke dalam regenerasi otot rangka penerima. Setelah transplantasi sumsum tulang, sel yang diturunkan dari donor juga telah ditemukan di beberapa jaringan non-hematopoietik termasuk hati, sel endotel vaskular, astroglia di otak, otot rangka, dan tulang. Meskipun sumsum tulang mengandung banyak jenis sel yang dapat menjelaskan berbagai aktivitas ini, ada kemungkinan bahwa sel induk hematopoietik secara langsung atau tidak langsung itu terlibat. Selain itu, sel punca yang berasal dari jaringan non-hematopoietik telah ditemukan berdiferensiasi menjadi sel hematopoietik. B. Johnson dan kawan-kawan menunjukkan bahwa populasi klonal sel induk saraf dapat mengisi kembali sistem hematopoietik setelah transplantasi sumsum tulang. Bersama-sama, penelitian ini menunjukkan bahwa sel punca yang berasal dari jaringan orang dewasa dapat mempertahankan tingkat plastisitas yang sebelumnya tidak dikenal dalam komitmen mereka, dan diferensiasi mereka mungkin lebih dipengaruhi oleh lingkungan daripada oleh garis keturunannya. Baik, materi yang kedua yaitu transplantasi sumsum otot tulang. Apa yang disebut sel satelit ini yang berada di antara sarkolema dan lamina basal dari serat otot menampilkan sifat diferensiatif dan pembaruan diri sebagai respon terhadap rangsangan fisiologis. Oleh karena itu, sel satelit dapat mewakili sel punca yang mampu berkomitmen pada lebih dari satu garis keturunan dengan petunjuk lingkungan yang tepat. Di sini kami menunjukkan bahwa sel otot yang ditransplantasikan berkontribusi pada regenerasi seluruh sistem hematopoietik pada tikus yang mengalami radiasi mematikan. Sel mononuklear dibuat dari otot mensit C57BI per 6LY 5.1 mengikuti prosedur isolasi sel satelit otot dicampur dengan sumsum tulang utuh dari tikus C57BI per 6LY 5.2 dan ditransplantasikan ke tikus C57BI per 6LY 5.2 yang diradiasi dengan mematikan. 6 minggu setelah transplantasi, darah tepi diambil dari penerimaan dan dianalisis dengan pewarnaan antibodi dan aliran sitometri untuk mengetahui keberadaan sel B220, sel T THY1 dan granulosit atau makrofag GR1 plus MAC1
diturunkan dari sel otot LY5.1+. Sel-sel yang diturunkan dari otot hadir pada tingkat tinggi di masing-masing garis keturunan ini. Distribusi keseluruhan sel B, sel T, dan mieloid pada tikus ini normal. Prinsip utama biologi sel punca hematopoietik adalah bahwa sel punca sejati harus sangat berkembang biak dan mampu menghasilkan keturunan yang dapat mengisi kembali penerima sekunder meskipun properti ini memiliki batasan yang jelas. Jadi, kami menguji sumsum tulang yang dikumpulkan pada 6 minggu dari tikus 1, 70% LY5 plus sel untuk kapasitas regeneratifnya pada tikus 57B1 atau 6 LY5 2 yang diradiasi dengan mematikan. Untuk memverifikasi bahwa LY51 plus HSCS hadir dalam transplantasi sekunder, kami mengorbankan satu tikus dan mewarnai sumsum tulangnya dengan pewarna HOEHST 33342 dan antibodi anti LY51 untuk mulai menyelidiki asal mula aktivitas HSC. Di otot rangka, kami menganalisis kultur otot untuk mengidentifikasi sel dengan fenotip yang mirip dengan HSC sumsum tulang. Kami telah menunjukkan bahwa sel-sel yang diisolasi dari otot skeletal murin memiliki kapasitas yang luar biasa untuk diferensiasi hematopoietik karena mereka berkontribusi pada semua garis keturunan utama darah setidaknya selama 3 bulan setelah transplantasi. Menariknya, subpopulasi sel yang dikultur dari otot rangka memiliki beberapa karakteristik HSC yang diturunkan dari sumsum tulang, yaitu penghilangan pewarna HOECHST 3342 dan ekspresi antigen sel induk SCA1 dan CKIT. Identitas sel dalam otot rangka yang menunjukkan aktivitas hematopoietik yang mencolok ada 3 model yang dapat menjelaskan aktivitas ini. Pertama, ada kemungkinan bahwa otot orang dewasa mengandung beberapa populasi sel induk yang berbeda. Kedua, ada kemungkinan bahwa sel induk multipotensial primitif ada di otot yang mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. Dan ketiga, ada kemungkinan bahwa sel pancamiogenik yang tinggal di otot murin yang dapat dikenal sebagai sel punca kuat dapat bertransferensiasi ketika ditempatkan di lingkungan baru. Sel satelit adalah sel induk otot rangka dewasa, merupakan 1-6% dari semua inti otot memiliki potensi miogenik yang tinggi dan berpartisipasi dalam regenerasi otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirva Pravita TV, NIM 61014200012. Di sini saya akan melanjutkan membaca hasil ringkasan dari kelompok 10. Bone marrow stem cell berkontribusi ke regenerasi kardiak. Penyumbatan pembuluh darah koroner dan kurangnya aliran darah menuju jantung yang dihasilkan dengan cepat menyebabkan sel jantung menjadi mati, diikuti pembentukan parut ketika kurangnya aliran darah ke jantung. Terjadi reperfusi, nekrosis pita kontraksi onset yang cepat dan riam, inflamasi intens. Sel inflamasi meskipun berpotensi berbahaya sangat penting untuk perbaikan dinding ventrikel. Mediasi proses
menyebabkan resorpsi bahan nekrotik, pembentukan parut, angiogenesis. Bila berhasil, kemungkinan ventrikel berfungsi meskipun kehilangan beberapa miosit jantung. Demikian perbaikan mikrovaskuler dapat terjadi melalui replikasi sel otot polos dan sel endotel, tapi miosit ventrikel diganti oleh bekas luka. Kemajuan penelitian ini telah mengarah pada saran bahwa sel punca primitif kemungkinan berpotensi dalam regenerasi sel di mana tidak ada parenkim regenerasi. Tujuannya untuk kemungkinan bahwa sel punca dapat berkontribusi pada regenerasi miokardium yang mengalami infark. Untuk menilai kontribusi sel SP atau populasi sel terhadap perbaikan cedera otot jantung, digunakan transplantasi sumsum tulang dan model okulasi jantung. Tikus ditransplantasikan dengan SP. Beberapa minggu setelah transplantasi, ada arteri yang mengalami cedera reperfusi. Setelah 2-4 minggu menganalisis memasukkan sel SP ke jaringan yang beregenerasi, jantung tikus yang cedera ditandai dan diikuti oleh antibodi fluoresen dan dipindai untuk memasukkan sel yang ditransplantasikan. Penelitian ini mengamati lak Z pewarna pada struktur kapal dengan berbagai kaliber, paling sering kaliber. Lak Z positif menunjukkan bahwa SP telah bermigrasi ke jantung melalui sirkulasi di pembuluh yang baru terbentuk dan menyatu sebagai sel endotel dan tidak menemukan lak Z. Penelitian ini juga mengamati penggabungan lak Z sel positif ke dalam otot jantung yang mana menunjukkan pewarnaan ke seluruh otot. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Infark miokard merupakan penyebab utama gagal jantung dan kematian di negara maju. Meskipun tingkat kelangsungan hidup pasca infark telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, penurunan fungsi jantung karena kehilangan kardiomiosit yang berlebihan tetap menjadi masalah utama. Kurangnya sel induk di jantung telah menyebabkan pencarian intensif untuk sumber alternatif dari nenek moyang kardiomiosit. Sel induk embrional telah terbukti berdiferensiasi menjadi kardiomiosit yang membentuk cangkok intrakardiak yang stabil. Mioblas tulang atau kardiomiosit dari janin atau tikus neonatal juga telah terbukti tinggal di jaringan jantung setelah cedera. Meskipun mendemonstrasikan potensi pengikatan seluler sebagai sarana untuk menambah jumlah miosit di otot jantung, penelitian ini belum mengidentifikasi populasi nenek moyang yang dapat diakses dari jaringan pasien dewasa sendiri yang dapat disesuaikan dengan terapi klinis. Kami telah menilai kemampuan sel induk yang dimurnikan yang berasal dari sumsum tulang tikus dewasa untuk berpartisipasi dalam regenerasi otot jantung setelah induksi iskemia dan oklusi dan reperfusi arteri koroner. Sel induk ini adalah populasi yang sangat homogen yang dapat diisolasi secara reproduktif dari jaringan dewasa. Saat ditransplantasikan ke sumsum tulang tikus yang diradiasi mematikan, sel SP yang dimurnikan ditandai dengan lak Z gen meregenerasi sistem hematopoietik. Pada 2 atau 4 minggu setelah ligasi arteri koroner, lak Z sel-sel positif telah bermigrasi ke miofibers jantung, di mana mereka berpartisipasi dalam regenerasi otot yang sehat. Yang penting tidak ada migrasi sel SP ke dalam hati hewan yang dioperasi palsu. Sebagai kesimpulannya, kami menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa otot rangka mengandung sel punca yang mampu berdiferensiasi menjadi sel hematopoietik, dan kami menunjukkan bahwa keturunan sel panca hematopoietik yang dimurnikan dapat berkontribusi pada pembentukan otot jantung dan sel endotel setelah transplantasi. Jika plastisitas komitmen seperti itu ditemukan menjadi properti umum dari sel induk yang diturunkan dari jaringan, pandangan fundamental kami tentang komitmen sel induk dan diferensiasi pada orang dewasa akan terbalik, membuka jalan baru untuk pengembangan terapi berbasis sel. Itulah tadi hasil rangkuman dari materi kami.
Sekian dari saya dan kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.